Melawan Newcastle benar-benar menjadi pembuktian betapa rekrutan anyar Manchester City, yaitu Umar Marmoush, bukan rekrutan yang gapuk alias gagal, namun sebuah rekrutan yang sukses besar. Meskipun masih di awal, Marmoush masih bermain 3 kali, namun telah menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk Man City. Dikala Man City benar-benar membutuhkan poin tambahan dengan lawan yang tidak mudah, yaitu tim-tim besar sekelas Newcastle, Man City mampu melewatinya dengan hasil yang gemilang. City mampu menang besar 4-0. 3 gol disumbangkan Umar Marmoush dan 1 gol diberikan oleh pemain pengganti McAtee. Hat-trick ini adalah hat-trick pertama bagi Marmoush di laga ketiganya. Ini adalah rekor yang tidak dipunyai pemain lain yang baru bermain 3 kali untuk timnya, bahkan sekelas Mo Salah. Bagaimana aksi permainan Marmoush secara taktik dan statistik? Ayo kita bahas. Kalau kita amati permainan Man City saat menghadapi Arsenal 2 minggu lalu yang berakhir kekalahan telak-telak 5-1, saat itu Man City menempatkan Marmoush di AMF atau attacking midfielder. Namun saat menghadapi Newcastle kali ini, Marmoush ditempatkan sebagai left forward, posisi yang lebih sering dia tempati di klub sebelumnya. Sementara attacking midfielder diisi oleh Foden. Meskipun demikian, keduanya sangat sering bertukar posisi. Terkadang Marmoush di tengah, terkadang juga Foden yang di tengah. Sementara itu Erling Haaland beroperasi di berbagai titik di lini depan atau lini serang. Serangan Man City pada babak pertama sangat dominan di sisi kiri. Terlihat di sini bahwa aktivitas sangat dominan di area kiri, yaitu penguasaan bola oleh Guardiola, Marmoush, Foden, Gundogan dan Haaland. Sementara di area kanan terlihat lebih jarang dengan ditandai merah yang tidak begitu mencolok di heatmap ini. Sehingga tak heran Guardiola berteriak untuk memberikan bola ke Savinho pada momen ini, karena serangan di sisi kanan sangat jarang. Walaupun demikian, sosok Savinho seringkali melakukan solo aksi dengan sangat menawan dan membahayakan gawang lawan. Seorang Marmoush adalah pemain ambisius dan haus untuk mencetak gol, sehingga tak jarang dia sedikit egois. Pada momen ini Savinho protes karena tidak diberi assist. Marmoush lebih memilih shot on goal daripada memberi assist. Marmoush meminta maaf dengan gestur yang bisa difahami. Pada menit ke-18, sebuah pola serangan lewat long pass sangat menawan diperagakan Marmoush dan Ederson. Diinisiasi long pass Ederson. Saat Ederson mencari outlet progresi terbaik, Haaland infer ke tengah meminta bola. Gerakan Haaland cukup mengecoh pemain bertahan lawan. Di saat yang sama Marmoush berlari ke depan. Dengan timing yang tepat, Ederson melakukan long pass. Bola long pass tak mampu dijangkau Trippier, bek kanan Newcastle. Marmoush mampu menguasai bola. Kiper Newcastle yang tiba-tiba maju ke depan membuat celah untuk Marmoush memasukkan bola dengan mudah dengan melambungkan ke atas penjaga gawang yang tak mampu menjangkaunya. Gol pertama yang luar biasa. Sepertinya Ederson lebih suka untuk kembali mengulang gol pertama. Build up pada momen berikutnya, Marmoush kembali dijadikan sebagai outlet progresi. Pada kesempatan berikutnya, Ederson memberikan bola build up-nya ke Marmoush. Namun kali ini mendapatkan pressing sangat ketat dari Trippier, sehingga berujung pada pelanggaran yang dilakukan Trippier. Tak selang beberapa lama, tepatnya pada menit ke-23, aksi Gundogan membangun serangan dengan sangat menawan. Assist Gundogan mampu dimanfaatkan dengan sangat keren oleh Marmoush untuk mencetak gol yang kedua. Gol tersebut membuat abang jago ini semakin bersemangat dan bergairah. Pada gol kali ini, jika diperhatikan, pengalihan serangan secara cepat dari sisi kanan ke sisi kiri membuat koordinasi pertahanan Newcastle kocar-kacir. Ide transisi lini serang dengan cepat ini sangat brilian, terutama eksekusi Marmoush yang sempat melakukan tipuan sehingga memunculkan space untuk melakukan shooting yang mengecoh kiper lawan. Sementara itu, gol ketiga berawal dari penetrasi Savinho ke sisi kanan. Serangan di sisi kanan ini membuat pertahanan Newcastle kembali kewalahan. Sementara itu, Marmoush yang melihat peluang terbuka lebar, segera berlari cepat ke area kotak penalti lawan.
Space yang luas tepat di depan center back dimanfaatkan dengan umpan silang ke Marmoush. Sekali sentuhan yang sangat keras membuat bola mengalir keras ke gawang Newcastle. Gol ketiga dan hat-trick untuk pertama kalinya Marmoush untuk Manchester City. Sebenarnya Savinho punya opsi assist untuk pemain lain yaitu Haaland. Namun dia lebih memilih untuk memberikan ke Marmoush karena potensi gol pada saat itu lebih besar. Pada momen tersebut terlihat 4 defender fokus pada zona marking. Marmoush terlihat punya space yang luas tanpa pengawalan, sehingga passing terlihat lebih mudah dan berjalan dengan mulus. Pemain tengah yang bertahan terlihat terlambat menutup pergerakan Marmoush atau terlambat melakukan pressing terhadap Marmoush. Marmoush termasuk pemain yang tidak malas untuk ikut membantu pertahanan, terutama saat Man City harus berada di fase bertahan. Terlihat di sini Marmoush ikut membantu pertahanan di sisi kiri, bahkan sampai ke zona low block. Pada babak kedua, intensitas serangan City tetap lebih tinggi daripada Newcastle. Meskipun demikian beberapa peluang emas tidak mampu terkonversi menjadi gol. Sampai pada menit ke-83, pemain pengganti yaitu McAtee mampu menambah kedudukan menjadi 4-0 melalui assist Haaland dengan atau heading ke belakang. McAtee mampu menjebloskan bola ke gawang lawan dengan kaki kirinya. Newcastle dengan berbagai peluang yang dimiliki sampai akhir laga tak mampu mencetak gol. Kemenangan City di laga ini akan menjadi modal besar untuk ikut meramaikan perburuan gelar Liga Premier Inggris tahun ini yang masih terbuka.